Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Sundati Dewantara. Saya dari 12 MIPA 3. Di sini saya akan mengerjakan atau melaksanakan ujian praktek kimia tentang sel elektrolisis. Di sini saya akan mempraktekkan sel elektrolisis sederhana. Tujuannya yaitu mengetahui proses elektrolisis pada larutan NaCl dan H2O. Yang kedua, mengetahui zat apakah yang terjadi sebagai hasil elektrolisis pada anoda. Yang ketiga, mengetahui ion apakah yang terbentuk pada katoda sebagai hasil elektrolisis. Di sini bahan dan alat yang saya gunakan yaitu ada gelas yang berisi air, ada kabel yang sudah dijepit dengan jepitan buaya, ada dua buah pensil yang sudah diraut. Pensil ini berperan sebagai elektroda. Elektroda nantinya ini adalah grafit yang ada di dalamnya. Grafit dalam pensil berperan sebagai elektroda. Ada kardus yang sudah dibolongi dengan diameter pensil. Ada baterai 9 volt. Ada garam. Di sini saya akan memulai prakteknya. Yang pertama, masukkan pensil ke dalam lubang yang sudah dibolongkan di kardus ini. Lalu selanjutnya, siapkan gelas yang sudah berisi air. Lalu tambahkan garam 1-2 sendok makan atau 4 sendok makan atau opsional. Diaduk hingga larut. Selanjutnya, masukkan pensil yang sudah dimasukkan ke dalam papan kardus ini ke dalam gelas yang sudah berisi air garam. Kemudian kita pasangkan penjepit buaya pada baterai 9 volt. Jika kabel buaya sudah dijepitkan atau dikaitkan dengan baterai 9 volt, lalu kita jepitkan kepada ujung pensil yang sudah diraut dengan keduanya. Lalu setelah itu kita tunggu beberapa saat untuk menghasilkan hasil yang diinginkan, yaitu gelembung-gelembung. Terbentuk gelembung-gelembung pada ujung pensil, dan di mana elektrolisis ini terjadi. Elektrolisis adalah suatu proses di mana arus listrik bisa menguraikan larutan elektrolit, yang artinya terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia atau yang biasa disebut reaksi redoks. Pensil yang berhubungkan kabel berwarna merah bermuatan positif anoda, sedangkan yang berwarna hitam bermuatan negatif katoda.
tampilannya, berarti sel elektrolisis sudah berhasil. Praktikum sel elektrolisis sudah berhasil. Lalu, kenapa sih bisa terbentuk gelembung-gelembung gas pada masing-masing ujung pensil? Simak pembahasan berikut. Pada praktikum kali ini, kita gunakan garam atau NaCl dan air. Kemudian menggunakan elektroda karbon yang telah dialiri arus listrik positif dan negatif. Kemudian di sini ada NaCl yang terdiri dari ion Na+ dan Cl-. Lalu ada air atau H2O yang terdiri dari ion H+ dan ion OH-. Pada praktikum kali ini terbentuk gelembung-gelembung gas pada anoda dan katoda. Lalu, gelembung-gelembung gas apa sih itu? Pada anoda yang bermuatan positif, maka akan menarik ion-ion yang bermuatan negatif. Salah satunya adalah ion Cl- yang kemudian akan memberikan elektronnya kepada anoda. Disinilah terjadi proses oksidasi dengan rumus 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E. Cl- yang melepas elektronnya bergabung menjadi molekul diatomik Cl2 atau biasa disebut dengan gas klorin. Jadi, gelembung-gelembung yang terbentuk pada anoda adalah gas klorin. Dan jika gelembung-gelembung gas tersebut ditampung dalam suatu tabung reaksi, maka akan terlihat bahwa warna dari gas klorin adalah hijau. Lalu, pada katoda bermuatan negatif akan menarik ion-ion yang bermuatan positif untuk berkumpul di sekitarnya. Salah satunya adalah ion H+. Kemudian ion H+ akan menerima elektron dari katoda dan terbentuklah reaksi reduksi. Dengan rumus 2H+ plus 2E menjadi H2. Ion H+ menerima elektron dari katoda, maka akan terbentuk molekul diatomik H2 atau yang biasa disebut gas hidrogen. Jadi gelembung-gelembung yang terbentuk pada katoda adalah gas hidrogen. Jika gas ini ditampung dalam suatu tabung reaksi, kemudian didekatkan dengan sumber api, maka akan terdengar bunyi plup. Sementara itu masih tersisa ion Na+ dan OH-. Kedua ion ini bergabung membentuk senyawa NaOH yang merupakan basa kuat. Kemudian dapat disimpulkan bahwa praktikum elektrolisis ini menghasilkan natrium hidroksida, gas hidrogen, dan gas klorin. Yang dapat dirumuskan 2NaCl plus 2H2O menjadi 2NaOH plus H2 plus Cl2.